Hai, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Mari kita coba bahas sedikit mengenai krisis, resesi, dan juga depresi. Mungkin ketiga kata ini adalah kata-kata yang sering kita dengar, namun kita tidak tahu apa sebenarnya itu resesi, krisis, dan juga depresi. Di video hari ini saya akan coba jelaskan ketiganya dengan cara yang sesimpel mungkin agar teman-teman bisa mengerti apa ketiga hal itu. Nah, sebelum saya mulai lebih jauh, saya pengen tanya nih, teman-teman, siapa nih yang sudah pernah melewati masa-masa krisis dan resesi? Saya sendiri sudah pernah melewati di tahun 97, 2008, dan yang sekarang saat ini. Di tahun 97 bisa dibilang kondisi sangat kacau sekali, dan di saat itu orang tua saya memilih untuk menitipkan saya ke rumah supir. Dan di saat itu kebetulan supir saya sangat baik, menjamu kami, dan bisa dibilang walaupun rumah saya tidak sempat dijarah, walaupun kondisi ekonomi di saat itu terbilang sangat parah, termasuk keluarga saya mengalami dampak parahnya tersebut. Yang akhirnya keluarga saya bisa kehilangan uang, bukan kehilangan uang saja, kehilangan rumah, dan juga kehilangan mobil. Namun, saya masih sangat bersyukur saya bisa melewati masa itu dan saya sudah mengerti banyak hal di saat itu. Ketika melewati di tahun 2008, saya melewati masa yang cukup sulit juga, di mana masa tersebut adalah masa di mana perusahaan tempat saya bekerja adalah salah satu perusahaan yang mendapatkan bailout dari pemerintah Amerika, yaitu perusahaan yang dulu namanya AIG. Di kali ini, kita mengalami yang namanya resesi yang baru-baru saja diumumkan oleh BPS. Harapan dari kita semua adalah tahun ini tidak terjadi resesi yang parah, ataupun mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita, resesi bisa saja terhindari. Ketika berbicara soal pelemahan ekonomi, banyak sekali dari kita yang menggunakan kata-kata ini secara silih berganti, baik dari resesi, krisis, maupun juga depresi. Namun sebelum saya menjelaskan ketiga hal tersebut, saya akan menjelaskan ekonomi menurut para ekonom secara awam terlebih dahulu. Menurut para ekonom, cara mengukur ekonomi adalah dengan diukurnya PDB atau pendapatan domestik bruto, atau GDP alias Gross Domestic Product. Yang mana GDP ataupun PDB ini diukur dari berapa besar konsumsi dalam negeri, ditambah dengan berapa besar investasi swasta, ditambah dengan pengeluaran dari pemerintah, ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor. Ini adalah angka yang digunakan untuk mengukur ekonomi suatu negara dengan negara yang lainnya. Dan angka ini juga digunakan untuk mengukur pertumbuhan atau terjadinya pelemahan alias kontraksi dari suatu perekonomi. Dengan adanya ukuran ini adalah hasil akhir dari berbagai kegiatan ekonomi. Sehingga banyak sekali ekonom-ekonom yang mencoba mengukur dengan cara yang lebih cepat atau alias dengan cara yang lebih agile. Cara yang digunakan adalah dengan menggunakan indikator ekonomi yang dirilis setiap bulannya seperti data pengangguran, data manufaktur, data inflasi, dan sebagainya. Jadi ada banyak juga data yang dipakai untuk mengkonfirmasi hasil analisa mereka. Dengan adanya data ini, baru mereka bisa tentukan apakah ini adalah resesi, krisis, ataupun depresi. Lalu apa bedanya ketiga hal ini? Saya coba jelaskan satu persatu. Resesi adalah pelemahan atau pelesuan dari perekonomian yang terjadi selama 2 kuartal berturut-turut. Jadi biasanya semua hal ini diukur dalam 2 kuartal berturut-turut. Ingat kata kuncinya adalah pelesuan, bukan penurunan secara tajam. Jadi terjadinya resesi ini biasanya seperti silent killer, terjadinya perlahan-lahan, namun lambat laun kita semakin merasakan efeknya. Yang mana setelah terjadi efek dari resesi ini biasanya kita tidak siap. Biasanya resesi bisa banyak sekali terjadi dan biasanya terjadi cukup singkat. Karena recovery ataupun pemulihan dari resesi ini biasanya cenderung cukup cepat. Namun tergantung lagi, karena resesi bisa saja jatuh menjadi lebih dalam, menjadi yang namanya depresi. Yang mana depresi adalah penurunan ekonomi ataupun kontraksi ekonomi secara besar-besaran yang terjadi secara berkesinambungan. Yang mana biasanya adalah lanjutan dari resesi. Harapan saya, resesi kali ini tidak masuk ke depresi. Karena apabila masuk ke depresi, kondisinya bisa saja menjadi cenderung dalam. Apabila teman-teman suka membaca, teman-teman boleh membaca soal The Great Depression di tahun 1929 yang terjadi di Amerika. Nah, di sana pemulihan yang terjadi bisa dibilang cukup lama. Kalau tidak salah pemulihannya sekitar 5 atau 6 tahun. Nah, harapan saya di Indonesia tidak terjadi hal tersebut.
Harapan saya cukup berhenti sampai resesi saja. Kita coba melakukan segala usaha kita sebisa mungkin, bekerja sama dengan pemerintah tentunya, agar resesi ini kalaupun terjadi tidak terlalu dalam. Nah, kemudian kita akan coba berbicara sedikit tentang krisis. Krisis adalah hal yang sangat berbeda di antara resesi maupun depresi. Krisis biasanya terjadi hanya pada satu sektor tertentu. Nah, menurut Investopedia, krisis ini cenderung terjadi hanya pada sektor keuangan. Contoh di tahun 2008. Di tahun 2008, yang terjadi adalah krisis subprime mortgage ataupun krisis KPR yang terjadi di Amerika. KPR yang dimaksud adalah KPR bukan KPR yang biasanya, namun KPR lapis kedua. Jadi yang namanya pinjaman ada pinjaman kelas A dan ada pinjaman kelas B. Pinjaman kelas A adalah pinjaman untuk orang yang memang benar-benar nilai kreditnya adalah nilai yang bagus. Yang kelas B adalah nilai kreditnya yang kurang bagus. Sedangkan yang C biasanya tidak bisa mendapatkan kredit. Yang di Amerika adalah yang terjadi yang B tadi. Yang B ini terjadi macet besar-besaran. Dan masyarakat yang berada di B ini adalah masyarakat yang mayoritas ataupun cukup banyak. Hal ini menyebabkan terjadinya meledaknya macet kredit tersebut yang akhirnya bank-bank tidak memiliki likuiditas sehingga mereka memiliki rumah. Di mana rumah bisa dibilang adalah aset yang cukup sulit untuk dilikuidasi ataupun sulit diuangkan. Karena jual beli rumah kan nggak seperti jualan kerupuk. Jualan rumah kan butuh banyak sekali proses, harus ke notaris dan sebagainya. Akhirnya, ini berlanjut hingga berdampak kepada ekonomi dari Amerika Serikat sendiri, yang akhirnya masuk ke sesi yang namanya resesi. Nah, ketika terjadi resesi, akhirnya berdampak pada konsumsi dari si Amerika Serikat ini. Amerika Serikat ini adalah negara dengan jumlah konsumsi terbesar di dunia, yang berdampak kepada negeri Tiongkok, dan akhirnya berdampak kepada Indonesia. Walaupun di Indonesia dampaknya tidak terlalu besar, dikarenakan bisa dibilang ekspor kita kepada Amerika ataupun ke Tiongkok tidak sangatlah besar sekali. Karena Indonesia adalah negara yang ekonominya didominasi oleh konsumsi. Nggak salah dengar, karena teman-teman kalau sering baca berita, masyarakat Indonesia sering dicap sebagai masyarakat yang konsumtif. Karena memang benar, secara ekonomi, tingkat konsumsi di Indonesia terbilang cukup besar. Sehingga dengan adanya konsumsi yang cukup tinggi ini, ekonomi kita tidak terlalu banyak terdampak di tahun 2008 yang silam. Namun di 2020 ini bisa terbilang agak berbeda dikarenakan krisis ini tidak hanya mempengaruhi yang namanya lapisan atas, namun ini bahkan berpengaruh hingga lapisan bawah. Berbeda di 2008, masyarakat yang terkena dampak, masyarakat yang lapisan menengah hingga atas. Karena biasanya masyarakat lapisan menengah hingga ke atas adalah biasanya pengusaha, biasanya adalah yang memiliki investasi dalam bentuk saham dan juga surat berharga lainnya. Yang kali ini 2020, efeknya ke seluruh lapisan masyarakat. Walaupun efek untuk yang level atas ataupun masyarakat ekonomi tingkat atas tidak terlalu parah sekali dikarenakan mereka punya backup ataupun punya dana cadangan yang lebih banyak sehingga mereka bisa hidup lebih panjang walaupun tidak harus bekerja. Nah, kalau teman-teman nih misalnya tertarik untuk ingin tahu gimana sih yang terjadi di 2008, kalau teman-teman suka membaca, boleh dicari bacaan. Kalau mungkin tidak punya waktu membaca, boleh ditonton film yang namanya The Inside Job. Film itu adalah film dokumenter yang mana film ini bukan diperankan oleh artis, melainkan wawancara-wawancara kepada orang yang melakukan ataupun yang berada di lingkaran krisis 2008 silam. Di mana harapan saya teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih banyak sehingga teman-teman bisa meningkatkan pengetahuan teman-teman di kala kondisi seperti ini. Oke, itu saja harapan saya teman-teman bisa cepat-cepat recover atau pulih dari kondisi saat ini dan teman-teman bisa bekerja secara normal kembali ke depannya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada rekomendasi nih film-film untuk yang berhubungan dengan tahun 2008, 98, ataupun yang sebelum-sebelumnya, boleh dong dibagi di kolom komentar. Jadi ntar kita sharing-sharing soal judul film ya. Itu saja dari saya. See you in the next video and bye-bye.